Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velia Cantika Putabuga dari program studi kimia kelas B semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi kimia komputasi yang diambil dari jurnal dengan judul Studi Mekanisme Reaksi Oligomerisasi Gliserol menggunakan metode ab initio. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Akram Lakilo SPD MSI. Yang pertama, kita masuk pada pendahuluan, di mana meningkatnya penggunaan biodiesel sebagai pengganti petroleum yang disebabkan semakin menipisnya cadangan minyak bumi, mendorong berbagai peneliti untuk meningkatkan nilai tambah gliserol hasil samping biodiesel yang bersumber dari minyak kelapa sawit mentah. Setiap ton produksi biodiesel menghasilkan 100 kg gliserol dengan nilai ekonomis rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai gliserol sehingga nilai ekonomisnya meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme reaksi oligomerisasi gliserol menggunakan katalis NaOH. Mekanisme reaksi juga akan menggambarkan bagaimana interaksi molekul NaOH dengan gliserol serta perubahan energi yang terjadi selama reaksi berlangsung. Selain itu, kajian mekanisme reaksi dapat memberikan gambaran produk di gliserol, linear atau bercabang, yang paling mungkin terbentuk berdasarkan perhitungan energi teroptimasinya. Kemudian kita masuk pada metode. Di sini ada bahan dan alat, di mana bahan yang digunakan pada perhitungan komputasi studi ab initio mekanisme reaksi oligomerisasi gliserol menggunakan software HyperChamps versi 8.0 untuk Windows 7 Professional 64 bit. Basis set yang digunakan untuk menghitung adalah basis set small dan basis set medium untuk semua atom natrium, karbon, oksigen, dan hidrogen. Algoritma yang digunakan adalah Pollack-Ribier dengan 32767 maksimum cycles. Visualisasi hasil perhitungan dilakukan menggunakan perangkat lunak HyperChamps versi 8.0 dan ChampsDraw versi 8.0. Kemudian, alat yang digunakan adalah seperangkat komputer dan memori 4098 MB RAM. Perhitungan komputasi gliserol keadaan antara dan oligogliserol. Perhitungan komputasi dilakukan untuk menghitung optimasi geometri gliserol, keadaan antara, dan oligogliserol. Perhitungan optimasi geometri untuk memperoleh energi minimum melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, molekul sampel dimodelkan melalui toolbar draw, kemudian dipilih 2 kali atau memilih default elemen pada menu bar build untuk memunculkan SPU. Selanjutnya dipilih atom-atom yang diinginkan dan menghubungkan satu persatu untuk membentuk molekul. Untuk membuat ikatan rangkap ditekan 2 kali pada ikatan. Yang kedua, diubah gambar molekul dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan memilih menu Invoke Model Builder. Setelah itu dihitung energi molekul dengan memilih menu Setup, ab initio, dan memilih basis set small atau basis set medium. Yang ketiga, menu komputer dipilih, kemudian geometri optimization untuk menghitung optimasi geometri. Nominal 32767 ditulis pada kotak dialog maksimum cycles, dipilih OK dan ditunggu hingga converged yes yang tertera pada status bar. Kemudian yang terakhir, itu setelah semua energi hasil optimasi molekul diperoleh, grafik koordinat reaksi versus energi digambar menggunakan software ChampsDraw. Nah, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Reaksi oligomerisasi gliserol mengikuti rute SN2, di mana terjadi interaksi katalis basa NaOH dengan gliserol sehingga melemahkan salah satu ikatan OH pada gliserol dan
meningkatkan karakter nukleofilik dari oksigen hidroksilnya. Tahapan selanjutnya terjadi serangan cepat gliserol pada karbon dari gliserol kedua sehingga terbentuk ikatan eter antara molekul gliserol menghasilkan digliserol dan melepaskan air. Nah, digliserol yang terbentuk menghasilkan 3 kemungkinan struktur, yaitu struktur alfa aksen digliserol, struktur alfa beta digliserol, dan beta aksen digliserol. Yang pertama, struktur digliserol linier atau alfa aksen digliserol. Alfa aksen digliserol terjadi apabila ikatan eter yang terbentuk berada pada posisi alfa dan alfa aksen gliserol pertama dan kedua. Kemudian yang kedua ini ada digliserol bercabang. Itu ada alfa beta digliserol dan beta aksen digliserol. Alfa beta digliserol ini terjadi apabila ikatan eter yang terbentuk berada pada posisi alfa dan beta aksen gliserol pertama dan kedua. Sedangkan untuk beta aksen digliserol terjadi apabila ikatan eter yang terbentuk berada pada posisi beta dan beta aksen gliserol pertama dan kedua. Dan yang ketiga itu digliserol siklik. Pada penelitian ini hanya dilakukan perhitungan digliserol linier dan bercabang. Reaksi pembentukan digliserol linier dan bercabang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, perhitungan mekanisme reaksi oligomerisasi gliserol dilakukan untuk memperoleh usulan struktur molekul digliserol yang paling stabil berdasarkan hasil perhitungan energi optimasinya. Hasil perhitungan mekanisme reaksi keadaan antara oligomerisasi gliserol disajikan pada tabel ini, kemudian di mana setiap molekul gliserol anionik, digliserol dan digliserol anionik serta trigliserol memiliki jumlah molekul yang sama sehingga energi totalnya dapat dibandingkan berdasarkan energi elektronik molekul-molekul zat antara yang disajikan pada tabel 1, maka disusunlah tingkat energi seperti ditunjukkan pada gambar 2 dan gambar 3 ini. Nah, perhitungan komputasi dilakukan dengan menggunakan 2 basis set yang berbeda, yaitu basis set small dan basis set medium. Seperti disajikan pada gambar 2 dan gambar 3, akan tetapi hasil perhitungan menggunakan basis set medium menghasilkan tingkat energi yang lebih akurat dibandingkan dengan basis set small, sehingga hasil perhitungan menggunakan basis set small ini pada perhitungan ini hanya digunakan sebagai pembanding. Berdasarkan perhitungan mekanisme reaksi oligomerisasi gliserol menggunakan basis set medium, tingkat energi interaksi katalis basa NaOH ini medium. Tingkat energi interaksi katalis basa NaOH dengan gliserol memiliki keasaman pada posisi alfa maupun beta gliserol anionik. Di sini yang dengan kode 2 dan 2A yaitu 529 sebesar 529,38 kJ per mol. Hasil ini menunjukkan bahwa peluang terbentuknya keadaan antara struktur alfa gliserol anionik maupun beta gliserol anionik adalah sama. Tahap selanjutnya adalah terjadinya serangan cepat gliserol anionik pada karbon dari gliserol kedua sehingga terbentuk ikatan eter antara molekul gliserol dan menghasilkan digliserol. Berdasarkan perhitungan komputasi, tingkat energi produk alfa aksen digliserol
linier itu yang ini dia sebesar min 0,19 kJ per mol, lebih rendah dibandingkan dengan alfa beta di gliserol bercabang dan beta beta di gliserol bercabang itu sebesar 9,79 kJ per mol dan 9,80 kJ per mol. Ini hasil ini menunjukkan bahwa produk digliserol yang paling mungkin alfa aksen digliserol linier yang diberi kode 3. Kemudian alfa beta digliserol bercabang diberi kode 3A dan beta beta aksen digliserol bercabang. Yang ini setelah digliserol terbentuk akan terjadi lagi interaksi katalis NaOH dengan digliserol sehingga meningkatkan karakter nukleofilik dari oksigen hidroksilnya. Selanjutnya terjadi serangan cepat digliserol pada karbon dari gliserol kedua sehingga terbentuk ikatan eter antara molekul gliserol dan digliserol menghasilkan trigliserol. Nah, pada penelitian ini hanya dihitung trigliserol linier dengan selisih energi terhadap gliserol sebesar 6,83 kJ per mol. Reaksi polimerisasi gliserol akan terus terjadi sampai interaksi antara gliserol dengan NaOH terhenti. Struktur teroptimasi dari digliserol dan trigliserol disajikan pada gambar ini, di mana ini merupakan struktur dari alfa aksen digliserol linier. Dengan kode 3 ini, kemudian struktur yang ini adalah alfa beta digliserol bercabang, memiliki kode 3A. Nah, ini struktur dari beta-beta aksen digliserol bercabang dengan kode 3B dan ini merupakan struktur dari trigliserol linier dengan kode 5. Struktur alfa gliserol anionik yang lain juga dihitung menggunakan basis set medium dengan tujuan untuk mengetahui gliserol anionik yang paling mungkin terbentuk berdasarkan hasil perhitungan. Molekul alfa gliserol anionik 2 yang memiliki kode 2B, 2C, dan 2D memiliki energi yang lebih tinggi, yaitu 556,59 kJ per mol. Kemudian yang 2C memiliki energi sebesar 635,94 kJ per mol dan yang 2D sebesar 616,07 kJ per mol. Dibandingkan alfa gliserol anionik 2 dan beta gliserol anionik 2A itu dia sebesar 529,38 kJ per mol, sehingga interaksi katalis basa NaOH dengan gliserol akan lebih mungkin terjadi jika keadaan antara yang terbentuk adalah alfa gliserol anionik 2 dan beta gliserol anionik 2A. Struktur teroptimasi dari gliserol anionik disajikan pada gambar ini. Ini merupakan struktur dari alfa gliserol anionik dengan kode 2. Kemudian ini struktur dari beta gliserol anionik diberi kode 2A dan ini struktur dari alfa gliserol anionik memiliki kode 2B dan ini struktur dari alfa gliserol anionik dengan kode 2C. Dan yang terakhir ini ada struktur alfa gliserol anionik dengan kode 2D. Penelitian mengenai perhitungan studi mekanisme reaksi dimerisasi gliserol telah pernah dilaporkan oleh Krishnandi pada tahun 2008 menggunakan metode density functional theory. Produk yang paling mungkin terbentuk berdasarkan energi teroptimasinya adalah alfa aksen digliserol linier yang memiliki kode 3, kemudian alfa beta digliserol bercabang 3
memiliki kode 3A dan beta-beta aksen di gliserol bercabang dengan kode 3B dengan perbandingan 4:2:1. Hasil ini sesuai dengan hasil perhitungan pada penelitian ini yang dilakukan menggunakan metode ab initio di mana produk yang paling mungkin terbentuk adalah alfa-alfa aksen di gliserol linier dengan kode 3. Nah, berdasarkan hasil perhitungan komputasi menggunakan metode ab initio dan basis set medium, diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, profil energi usulan mekanisme reaksi oligomerisasi gliserol menggunakan basis set small dan basis set medium adalah sama. Yang kedua, peluang terbentuknya keadaan antara molekul alfa gliserol anionik dan beta gliserol anionik adalah sama disebabkan tingkat energinya juga sama, yaitu sebesar 529,38 kJ per mol. Kemudian yang ketiga, produk digliserol yang paling mungkin terbentuk adalah alfa-alfa aksen di gliserol linier disebabkan tingkat energinya yang paling rendah, yaitu sebesar min 0,19 kJ per mol dibandingkan alfa beta di gliserol bercabang dan beta-beta aksen di gliserol bercabang. Kemudian yang terakhir, produk trigliserol linier yang dibentuk dari alfa-alfa aksen di gliserol linier dan gliserol memiliki selisih energi dengan gliserol sebesar 6,83 kJ per mol. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.